Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiul Arits dengan nomor induk mahasiswa 2201010054. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Simulink pada MATLAB sebagai tugas dari mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang diampu oleh Pak Sabto Nugraha. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Simulink. Nah, Simulink itu sendiri merupakan salah satu fitur pada aplikasi pemrograman MATLAB yang merupakan program dengan pendekatan terhadap objek atau Object Oriented Program. Nah, terdapat banyak aplikasi yang berhubungan dengan bidang engineering, termasuk salah satunya adalah teknik kendali, yang dimana dengan Simulink ini banyak sekali library yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran dalam bidang teknik kendali. Nah, baiklah, berikut merupakan tampilan awal dari MATLAB seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, untuk mengakses Simulink, kita dapat mengaksesnya mulai dari New ini. Lalu kita ke menu Simulink, kita dapat mulai dengan Simulink Model. Nah, ini adalah tampilan awal untuk seperti papan tulisnya untuk Simulink. Nah, untuk kita memasukkan blok-blok atau library-library atau fungsi-fungsi yang digunakan untuk Simulink, kita dapat mengaksesnya dari sini, yaitu Library Browser. Nah, seperti ini library browsernya. Terdapat banyak sekali blok-blok yang dapat kita gunakan. Di sini sudah diurutkan berdasarkan ini adalah blok-blok yang sangat umum digunakan oleh para pengguna MATLAB lainnya, seperti ada bus creator, bus selector, constant, data type conversion, delay, demultiplexer, discrete time integrator. Nah, di sini ada source, yaitu sumber, di mana source ini merupakan nilai-nilai atau blok-blok untuk suatu inputan masuknya sinyal, seperti ada sinyal sinus, ada step, ada ramp, juga digital clock, repeating sequence, dan ada clock, ada constant, dan juga lainnya. Lalu ada sync. Sync ini adalah tempat untuk suatu output atau keluarannya dari input yang kita masukkan akan dikeluarkan seperti apa. Nah, biasanya digunakan untuk scope. Lalu di sini ada continuous, yaitu untuk kita memproses atau blok-blok yang dapat memproses sinyal-sinyal continue. Lalu ada discrete, itu blok-blok yang digunakan untuk memproses sinyal-sinyal discrete. Nah, lalu ada sinyal routing, itu blok-blok yang berguna untuk pengarah dari sinyal-sinyal gabungan atau sinyal-sinyal tertentu, seperti ada demultiplexer dan multiplexer. Nah, lalu juga ada method operation, yaitu blok-blok untuk melakukan fungsi-fungsi matematika seperti sum, add, ada product, lalu sine wave function, dan banyak lainnya. Nah, lalu berikutnya terdapat blok-blok yang sering digunakan dalam teknik kendali. Pertama ada konstan, yaitu untuk blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan atau tetap. Lalu ada step untuk blok sumber berupa unit step response. Lalu ada ramp, digunakan blok sumber berupa unit ramp response. Lalu ada sine wave atau sinyal sinusoidal. Lalu ada clock sebagai sumber waktu untuk simulasi blok lainnya. Lalu ada pulse generator untuk number sinyal berupa pulsa atau sinyal discrete. Lalu ada to workspace, ini gunakan untuk output yang disimpan ke suatu blok ke MATLAB-nya atau untuk workspace di MATLAB. Lalu ada scope, ini sangat umum digunakan untuk menampilkan sinyal atau plot dari grafik input yang kita masukkan. Lalu ada multiplexer atau mux, di mana digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sinyal menjadi satu keluaran. Lalu ada gain untuk konstanta penguat dalam sistem. Lalu ada sum, ini gunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Lalu ada derivatif untuk turunan yang biasa digunakan dalam PID. Ada juga integrator, ini untuk integralnya juga dalam PID juga. Lalu ada PID controller itu sendiri untuk PID untuk blok fungsi melakukan PID-nya. Nah, baiklah, kita akan mencoba melakukan
Simulink sebagai contoh yang simbol-simbol saja, kita masukkan misalnya sine wave kita masukkan ke sini, lalu scope kita hubungkan, lalu kita run. Nah, untuk melihat hasilnya kita dapat menekan scope 2 kali. Nah, terdapat bahwa terlihat bahwa amplitudenya bernilai 1, juga frekuensinya juga bernilai 1. Nah, kita dapat merubahnya dengan menekan sine wave ini, lalu kita ganti amplitudenya misalnya adalah 5, frekuensinya terdapat 10. Kita apply, oke, lalu kita run kembali. Ini tidak seperti ini, sangat kaku ya, seperti ini. Kalau kita maximize auto scale tidak seperti ini. Nah, kita coba ganti ini sebuah 100, play, kita run. Ini seperti ini, dimana untuk amplitudenya tetap 5 tetapi memiliki 100 frekuensi. Kita ubah kembali jadi 1, play, scope ini seperti ini. Nah, baiklah, lalu kita akan mengerjakan latihannya, yaitu tampilkan hasil output dari sinyal wave, sine wave, step, dan rem yang digabung dengan max pada Simulink. Oke, baik, sesuai dengan soalnya, dimana akan menggabungkan dari sinyal sinusoidal, sinyal step, sinyal rem, lalu dimaxkan, lalu dimultiplexerkan, lalu dilihat hasilnya di scope. Oke, pertama kita butuhkan sine wave, tekan Ctrl I, lalu ada step, Ctrl I, juga rem, Ctrl I, max, sini juga scope. Oke, itu ini saja ini. Oke, kita ubah sedikit jadi 3 inputan. Sine wave masuk sini, step masuk sini, lalu rem kita masuk sini dengan hasil keluar dari sini. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Lalu bisa kita ubah style misalnya untuk merah aja. Ini kita untuk kuning ya, atau putih. Ini putus sih. Seperti ini. Nah, kita bisa kita ubah misalnya sine wave-nya, amplitudenya adalah 10, frekuensinya misalnya 4, apply. Oke, step time-nya misalnya adalah 5,
Initial value-nya kita mulai dari 3 ya. Oke, kita run hasil seperti ini. Nah, seperti ini bisa diubah. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.